Pantai Parangkusumo, gerbang menuju alam gaib di Tanah Jawa. Pernah nggak kamu berdiri di tepi pantai, memandangi ombak yang tak pernah berhenti, lalu tiba-tiba merasakan suasana yang terasa berbeda? Angin berhembus lebih dingin, suara ombak terdengar lebih dalam, dan ada perasaan seperti sedang diawasi. Di Yogyakarta, ada satu pantai yang dikenal bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena kisah mistis yang melekat sejak ratusan tahun lalu. Namanya Pantai Parangkusumo. Pantai ini bukan sekadar tempat wisata. Bagi masyarakat Jawa, Parangkusumo adalah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Tempat bertemunya manusia dengan alam gaib. Tempat di mana legenda, kepercayaan, dan pengalaman mistis bercampur menjadi satu. Pantai Parangkusumo berada tidak jauh dari Pantai Parangtritis. Secara kasat mata, ia tampak seperti pantai biasa, dengan pasir hitam, ombak besar, dan angin laut yang kuat. Namun suasana di sini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih sakral. Banyak orang datang bukan untuk berfoto, tapi untuk melakukan ritual. Mereka membawa sesajen, bunga, dan dupa. Beberapa datang dengan pakaian adat Jawa. Mereka percaya tempat ini adalah salah satu titik penting dalam hubungan spiritual antara manusia dengan penguasa Laut Selatan. Dalam kepercayaan Jawa, Pantai Parangkusumo dikenal sebagai tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Dari sinilah legenda besar tentang kerajaan gaib Laut Selatan bermula. Konon, di pantai inilah Panembahan Senopati melakukan tapa brata untuk mendapatkan kekuatan spiritual, dan di tempat inilah ia bertemu dengan Ratu Kidul, penguasa alam gaib Lautan Selatan. Pertemuan itu bukan sekedar kisah romantis. Ia menjadi simbol perjanjian spiritual antara Kerajaan Mataram dan dunia gaib. Sejak saat itu, Pantai Parangkusumo dianggap sebagai gerbang, bukan gerbang fisik, melainkan gerbang spiritual. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Banyak orang percaya, energi di pantai ini sangat kuat. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi mereka yang peka sering mengaku merasakan perubahan suasana saat menginjakan kaki di pasirnya. Beberapa pengunjung mengaku merasakan hawa dingin meski matahari bersinar terik. Ada juga yang merasa tiba-tiba lemas, pusing, atau emosinya berubah tanpa sebab yang jelas. Sebagian lagi mengaku mendengar suara gamelan halus dari arah laut, padahal tidak ada sumber suara apapun. Pantai Parangkusumo juga dikenal sebagai tempat ritual labuhan. Ritual ini dilakukan oleh Keraton Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Kidul. Dalam ritual ini, sesajen berupa pakaian, bunga, dan benda-benda tertentu dihanyutkan ke laut. Bukan sebagai bentuk pemujaan, melainkan sebagai simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Banyak masyarakat percaya bahwa ritual ini menjaga keharmonisan wilayah Yogyakarta, dan Parangkusumo menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut. Karena itu, pantai ini tidak dianggap sebagai tempat biasa. Cerita mistis di Parangkusumo tidak hanya soal legenda kerajaan. Banyak pengunjung biasa juga mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat sosok perempuan berpakaian hijau berdiri di kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Ada pula yang merasa seperti dipanggil ke arah laut. Beberapa orang mengaku bermimpi aneh setelah berkunjung ke pantai ini. Mimpi tentang laut, istana, atau sosok perempuan yang tidak dikenal. Yang menarik, cerita-cerita ini sering memiliki pola yang mirip. Suasana tenang, lalu muncul perasaan aneh. Ada rasa damai, tapi juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan teror, melainkan kehadiran. Warga sekitar Pantai Parangkusumo sangat menghormati tempat ini. Mereka menjaga sikap,
cara berpakaian, dan tutur kata saat berada di sana. Ada larangan tidak tertulis, seperti tidak bersikap sombong, tidak berkata kasar, dan tidak mengenakan pakaian tertentu yang dianggap tidak pantas. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Banyak orang percaya bahwa Pantai Parangkusumo bukan tempat untuk diuji. Ia bukan tempat untuk mencari sensasi atau membuktikan keberanian. Ia adalah tempat untuk menunduk. Ada cerita tentang pengunjung yang datang dengan sikap tidak sopan, lalu mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba tersesat meski pantai tidak luas. Ada pula yang merasa seperti diikuti. Ada pula yang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Apakah ini kebetulan atau peringatan? Pantai Parangkusumo mengajarkan satu hal penting dalam budaya Jawa. Hidup harus seimbang antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Disinilah filosofi Jawa terasa kuat. Tidak semua hal perlu dilawan, ada yang harus dihormati. Di malam hari, suasana pantai ini terasa jauh lebih sunyi. Ombak terdengar lebih keras. Angin berhembus lebih dingin, langit terasa lebih luas. Beberapa orang mengaku melihat cahaya samar di kejauhan, seperti lentera atau obor. Tapi saat didekati, tidak ada apa-apa. Ada juga yang mendengar suara langkah di pasir, padahal tidak ada siapa-siapa. Pantai ini seolah hidup dengan caranya sendiri. Namun, tidak semua cerita tentang Parangkusumo menyeramkan. Banyak orang justru merasa damai saat berada di sini. Seolah beban pikiran mereka diambil oleh angin laut. Mereka merasa lebih tenang, lebih dekat dengan diri sendiri. Karena tidak semua energi itu gelap, ada juga yang menenangkan. Pantai Parangkusumo adalah cermin budaya Jawa. Ia tidak hanya menyimpan cerita mistis, tapi juga nilai spiritual, sejarah, dan filosofi hidup. Ia bukan sekedar tempat wisata, tapi ruang sakral yang terus dijaga maknanya. Jika suatu hari kamu berkunjung ke sana, datanglah dengan niat baik, nikmati keindahannya, hormati adatnya, dan dengarkan suasananya. Karena Pantai Parangkusumo bukan hanya tentang apa yang bisa kamu lihat, tapi juga tentang apa yang bisa kamu rasakan. Kalau kamu punya pengalaman mistis di Pantai Parangkusumo, tuliskan di kolom komentar. Like video ini kalau kamu percaya setiap tempat punya energi tersendiri. Dan subscribe untuk kisah misteri Nusantara lainnya yang belum selesai diceritakan.